Halo, perkenalkan nama saya Mirna Titandigo dengan NIM 2202 1106 0367 dari kelas E Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data. Di sini saya akan mendemonstrasikan lab 16.2.6 mengenai Research Network Security Threats. Nah, di sini ada 3 part. Langsung saja pada part yang pertama, yaitu Exploring the SANS website. Kita akan membuka website SANS. Nah, di sini kita sudah masuk ke website SANS. Selanjutnya, kita dari homepage SANS, kita klik Free Research. Di sini Free Cybersecurity Resource. Selanjutnya, untuk step yang kedua, di sini ada sedikit penjelasan. The CIS, Critical Security Controls, linked on the SANS website. Website ini adalah puncak dari Kementerian Publik Wisata yang melibatkan Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security atau CIS, and SANS Institute. Daftar ini dikembangkan untuk memprioritaskan pengendalian keamanan cyber dan pendanaan untuk Departemen Pertahanan. Hal ini telah menjadi pusat program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk membuka resource menu dan select critical security controls. Namun pada website ini yang tersedia tidak ada opsi yang diperintahkan, yaitu ini critical security controls, sehingga saya tidak bisa menjelaskan atau menjawab dari pertanyaan dari step yang kedua, di mana pada step yang pertama kita sudah menemukan free cybersecurity resources yang terdiri dari webcast, white papers, posters, and cheat sheets, blogs, security policy templates, free tools, internet storm center, dan cyber security live streams. Di sini tidak ada ditampilkan opsi critical security controls. Langsung kita masuk pada step yang ketiga, yaitu highlight the resources menu, select newsletters, briefly describe each of the 3 newsletters available. Di sini kita akan membuka dan memilih newsletters. Di sini ada 3, yaitu News Bites, Risk, dan Ouch. SANS New Bites adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah diterbitkan mengenai keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita dirangkum dengan sangat singkat dan menyertakan referensi di web untuk informasi rinci, jika memungkinkan. Kemudian RIS itu memberikan ringkasan mingguan yang dapat dipercaya tentang yang pertama vektor serangan yang baru ditemukan, kemudian yang kedua itu kerentanan dengan eksploitasi baru yang aktif, dan yang ketiga itu penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan terbaru dan data berharga lainnya. Yang terakhir, Ouch, adalah buletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer pada umumnya. Diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan secara cermat oleh tim SANS, Securing the Human, pakar materi, pelajar instruktur SANS, dan anggota tim komunitas. Setiap terbitan fokus pada dan menjelaskan topik tertentu serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga, dan organisasi mereka. Itulah penjelasan singkat mengenai ketiga opsi yang tersedia pada halaman ini. Selanjutnya kita masuk ke part 2, yaitu Identify Recent Network Security Threats. Pada bagian ini kita akan meneliti ancaman keamanan jaringan
yang terkini menggunakan situs sans dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi keamanan. Untuk stepnya kita akan locate the risk, consensus security alert, newsletter archive. Di sini kita akan membuka risk. Dan ini merupakan arsip mingguan, yaitu tinjauan masalah keamanan terbaru yang paling penting dan file malware paling populer. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu identify sites providing recent security threat information. Di sini kita akan mengidentifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan terkini. Kita akan buka selain darisan, yaitu cnet.com. Nah, ini merupakan topik-topik terbaru atau ancaman keamanan terkini yang ditampilkan oleh halaman dari cnet.com atau website dari cnet.com. Lanjut pada part yang ketiga, yaitu detail specific network security attack. Di sini kita akan meneliti serangan jaringan spesifik yang terjadi dan membuat presentasi berdasarkan serangan yang telah kita temukan. Di sini saya sudah mengisi name of attack-nya, yaitu WannaCry ransomware. Kemudian type of attack-nya itu cryptowar. Kemudian dates of attacks itu pada Juli 2001 dan Mei 2017. Kemudian computers atau organizations affected, yaitu estimate 200.000 computers dalam 150 country. Selanjutnya, how it works and what it did. Ini saya lansir dari Wikipedia. WannaCry adalah ransomware cryptowar yang menargetkan komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows dengan mengenkripsi data dan meminta pembayaran tebusan dalam mata uang kripto Bitcoin. Worm ini juga dikenal sebagai WannaCrypt pada WannaCrypto 2.0, WannaCrypto 2.0, dan WannaDecrypto. Ini dianggap sebagai jaringan worm karena ia juga mencakup mekanisme transportasi untuk menyebarkan dirinya secara otomatis. Kode transportasi ini mensensor sistem yang rentan, kemudian menggunakan eksploitasi Eternal Blue untuk mendapatkan akses dan alat double pusat untuk menginstal dan menyalin salinannya sendiri. WannaCry versi 0, 1, dan 2 dibuat menggunakan Microsoft Visual C++ 6.0. Eternal Blue adalah eksploitasi protokol Server Message Block atau SMB Windows yang dirilis oleh The Shadow Brokers. Banyaknya perhatian dan komentar seputar peristiwa tersebut disebabkan oleh fakta bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, khususnya National Security Agency atau NSA, yang kemungkinan besar merupakan sumber eksploitasi tersebut, telah menemukan kerentanan tersebut, namun menggunakannya untuk melakukan eksploitasi untuk tujuan ofensif mereka sendiri, daripada melaporkannya ke Microsoft. Microsoft akhirnya menemukan kerentanan tersebut dan pada hari Selasa 14 Maret 2017, mereka mengeluarkan buletin keamanan MS-17 010 MS-17-010 yang kelemahan tersebut dan mengumumkan bahwa tambalan telah dirilis oleh semua versi Windows yang saat ini didukung pada saat itu, yaitu Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, dan Windows Server 2016. Saat dijalankan, malware WannaCry pertama-tama memeriksa nama domain.
kill switch. Jika tidak ditemukan, maka ransomware mengenkripsi data komputer, kemudian mencoba mengeksploitasi kerentanan SMB untuk menyebar ke komputer secara acak di internet, dan secara lateral ke komputer di jaringan yang sama, seperti ransomware modern lainnya. Payload menampilkan pesan yang memberitahu pengguna bahwa file telah dienkripsi dan menuntut pembayaran sekitar 3.300 US dollar dalam Bitcoin. Dalam bentuk Bitcoin dalam 3 hari atau 600 US dollar dalam 7 hari. 3 alamat Bitcoin kode keras atau dompet digunakan untuk menerima pembayaran korban. Seperti semua e-wallet lainnya, transaksi dan saldonya dapat diakses publik meskipun pemilik e-wallet tersebut mata uang kripto masih belum diketahui. Kemudian mitigation option-nya yaitu apply patch issue by Microsoft for the Windows operating system, yaitu menerapkan patch yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows. Untuk referensi dan info tersebut saya dapat dari Wikipedia dan CSO Online. Kemudian step yang terakhir, follow the instructor guidelines to complete the presentation. Di sini yang pertama, what steps can you take to protect your own computer? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk melindungi komputer saya itu menjaga sistem operasi dan aplikasi agar tetap berubah dengan patch dan paket layanannya, menggunakan firewall pribadi, mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan BIOS, mengkonfigurasi screensaver ke waktu habis dan memerlukan kata sandi, melindungi file penting dengan membuatnya hanya untuk dibaca dan mengenkripsi file rahasia dan cadangan file untuk penyimpanan yang aman. Kemudian pertanyaan yang kedua, what are some important steps that organizations can take to protect their resources? Langkah penting yang dapat diambil setiap organisasi untuk melindungi resource-nya yaitu dapat mencakup penggunaan firewall, deteksi dan pencegahan intrusi, penguatan pengangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat kerentanan jaringan, pendidikan pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Sekian demonstrasi saya mengenai Live Research Network Security Threats. Saya ucapkan terima kasih.